Waktu punya bayi baru lahir, apalagi anak pertama nih ya, mungkin bakal bingung banget pas ngadepin si kecil ya, yang kayaknya kok dikit-dikit nangis terus sih. Terus ujung-ujungnya malah jadi ngerasa bersalah, stres, bahkan frustrasi karena nggak bisa bikin si kecil tenang. Sabar ya bun. Nah untuk membantu bunda dan juga ayah nih, kali ini Alo Dokter mau bagi-bagi tips mengenai 8 cara jitu mengatasi bayi menangis. Dicoba ya, siapa tahu ada yang cocok untuk si kecil. Halo, saya Dokter Abi dari Alo Dokter. Buat bunda dan juga ayah yang baru aja menyambut si kecil lahir ke dunia, saya ucapin selamat dulu ya. Semoga keluarga kalian makin lengkap dengan hadirnya si kecil. Cuma memang nggak bisa dipungkiri nih kalau menghadapi bayi menangis itu nggak bisa dibilang mudah ya. Bahkan bisa bikin orang tua jadi bingung ataupun cemas. Harus berupaya apa lagi ya? Digendong udah. Diganti popoknya? Udah. Dikasih nenen? Udah juga. Belum lagi mikirin pendapat orang nih. Kok kasarnya tega banget ya sampai ninggalin bayinya nangis terus. Aduh, serba salah banget jadi orang tua ya. Well, sekali lagi saya cuma bisa bilang sabar dulu ya bunda, ayah. Soalnya gimana pun juga menangis ini memang adalah satu-satunya cara yang bisa bayi lakukan untuk menyampaikan segala sesuatu yang dirasakannya. Mau itu rasa lapar, lelah, bosan, takut, kesepian, sakit, kepanasan, kedinginan, nggak nyaman karena popoknya basah. Bahkan nggak jarang bayi juga tuh malah nangis habis nyusu. Jadi bukan karena bayinya cengeng atau gimana ya. Belum lagi si kecil juga masih harus beradaptasi sama banyak hal yang ada di luar kandungan, yang merupakan tempat ia bernaung selama 9 bulan. Jadi wajar aja kan kalau dia akan merasakan banyak ketidaknyamanan karena banyak juga perubahan yang dirasakan. So yang penting buat bunda dan ayah, pahami itu dulu deh, supaya nggak gampang frustrasi ngadepin si kecil yang nangis ya. Selama ayah dan bunda udah memastikan dia terawat dan semua yang dia butuhkan tercukupi, nggak perlu merasa kurang ya. Nah sekarang sesuai janji saya di awal, saya mau bagiin tips and trick mengenai cara mengatasi bayi menangis. Yang pertama, perdengarkan suara bising halus. Loh, bukannya malah harus sunyi dok biar bayi bisa tenang? Faktanya nggak juga loh. Saat masih dalam kandungan, bayi itu justru mendengar suara-suara yang lumayan berisik. Jadi dia udah biasa tuh dengar suara-suara. Kayak misalkan pas bunda nelen makanan, terus detak jantung bunda, sama derasnya aliran darah dalam tubuh. Nah, bising-bising ini yang membuatnya tenang selama berada dalam rahim. So, bunda dan ayah bisa coba kasih suasana itu lagi pas dia lagi rewel. Misalnya suara dengungan kipas angin, mesin cuci, ataupun vacuum cleaner. Ya nggak harus suara asli sih, bisa juga kok puterin aja rekaman suaranya dari YouTube. Tapi jangan terlalu keras juga ya, biar dia tetap nyaman. Next yang kedua, matikan lampu. Di dalam rahim kan bayi nggak terpapar cahaya secara langsung tuh. Jadi dengan membuat ruangan lebih redup, diharapkan bayi bisa lebih tenang layaknya berada dalam kandungan. Ketiga, putar ulang suara tangisannya. Mungkin kedengarannya agak lucu ya, tapi kayak yang tadi udah saya bilang sebelumnya, kalau suara bising bisa bikin bayi itu merasa lebih tenang, termasuk suara tangisannya sendiri. Selain itu, ada juga kemungkinan bahwa ini adalah bentuk dari tahap awal perkembangan empatinya. Jadi dia merasa bahwa, oh aku nggak nangis sendirian nih, sehingga jadi lebih tenang. Cuma lagi-lagi saya ingetin, jangan terlalu keras ya volumenya. Keempat, ini yang paling saya suka nih pas masih kecil, yaitu ajak bayi keliling naik kendaraan. Jadi sejak dalam kandungan kan bayi itu udah terbiasa nih kena guncangan, misalkan waktu bunda jalan atau pindah posisi tubuh. Nah, cara ini bisa ngebantu dia ngerasa familiar sama kondisi waktu dalam kandungan, sehingga diharapkan bisa bantu dia ngerasa lebih tenang. Kalau nggak ada kendaraan, diajak jalan-jalan keliling rumah pakai stroller juga udah cukup kok. Lanjut yang kelima, yaitu memandikan si kecil. Jadi pas dia menyentuh dan mendengar gemericik air, itu tuh dia bisa ngerasa lebih tenang loh. Udah gitu sentuhan dari bunda dan ayah pas mandiin, itu juga bisa bikin dia merasa makin tenang dan reda nangisnya. Supaya nyaman, pakai air hangat suam-suam kuku ya, yang kurang lebih setara sama suhu tubuhnya. Tapi ingat jangan keseringan juga mandiinnya ya bun, nanti dia malah kedinginan. Kemudian tips yang keenam sedikit berkaitan nih dengan tips yang kelima tadi, yaitu memberikan pijatan lembut. Prinsipnya sama kayak pas lagi memandikan si kecil. Sentuhan kasih dari bunda dan ayah lewat pijatan dipercaya juga bisa bikin bayi merasa nyaman dan bantu ngurangin tangisannya. Plus, bisa memperkuat ikatan batin antara orang tua dan juga anaknya. Pijatnya di bagian mana aja dok? Boleh di kaki, tangan, punggung, dada, pelipis, dan juga area sekitar wajahnya. Yang pasti lakukan secara lembut dan perlahan ya.
Lalu tips yang ketujuh, menggendong bayi dalam posisi terlungkup. Balik lagi nih ke kondisi bayi pas masih ada dalam rahim. Dia kan menghabiskan sebagian besar waktunya dalam posisi meringkuk tuh. Makanya bayi bisa ngerasa lebih nyaman nih kalau digendong dalam posisi terlungkup. Tapi ingat, lakukan ini hanya pas si kecil terus-menerus menangis ya. Next, tips yang ke-8 adalah melakukan metode kanguru. Caranya posisikan atau gendong bayi di dada bunda dan ayah, tapi pastikan kulit bayi dan kulit bunda maupun ayah bersentuhan ya, atau disebut dengan skin to skin. Gak cuma pas bayi nangis, cara ini juga dianjurkan untuk rutin dilakukan, karena punya manfaat memperkuat ikatan emosional antara bayi dengan orang tuanya. So, itu tadi 8 cara mengatasi bayi menangis yang bisa bunda dan ayah coba di rumah. Tapi saran saya jangan lakukan semuanya sekaligus ya, soalnya nanti si bayi malah jadi bingung dan nangis terus. Cobain dulu 1 atau 2 tips tadi dalam kurun waktu tertentu. Terus bunda dan ayah lihat deh mana yang berhasil dan cocok, sehingga bisa dilakukan untuk bikin dia lebih nyaman tiap kali dia nangis. Tapi kalau masih ragu atau bingung untuk menentukan metode mana yang cocok, atau mau tahu tips lainnya, bunda dan ayah bisa kok mengonsultasikannya lebih lanjut ke dokter anak. Biar lebih praktis, cobain deh layanan chat bersama dokter yang ada di aplikasi Halo Dokter. Di situ tersedia banyak banget dokter dan spesialisasinya juga lengkap, termasuk dokter anak yang siap standby dan menjawab pertanyaan bunda dan ayah soal kesehatan si kecil. Jawabannya cepat, terus tentunya akurat. Nanti kalau dirasa perlu nih si kecil untuk diperiksa lebih lanjut, ayah dan bunda juga bisa buat janji konsultasi tatap muka di fasilitas kesehatan terdekat via aplikasi ini juga, tanpa harus repot-repot antri lagi. Nah, buat cobain layanan ini, bunda dan ayah bisa download aplikasi Halo Dokter di Google Play atau App Store setelah video ini selesai. Oke, kayaknya kita udah di penghujung video ini, tapi sebelum saya tutup, saya mau ingetin lagi nih, kalau bayi baru lahir menangis itu adalah hal yang wajar. Meski terkadang sulit untuk dihadapi, tapi akan lebih mudah dijalani kalau bunda dan ayah sudah memahami apa saja alasan bayi menangis dan bagaimana cara mengatasinya. Bunda dan ayah juga nggak perlu khawatir berkepanjangan ya, karena umumnya dalam 6-8 minggu, frekuensi tangisan bayi akan berangsur-angsur berkurang. Jadi, supaya bisa selalu mendampinginya dengan prima, jangan lupa juga untuk menjaga kesehatan bunda serta ayah. Tapi kalau misalkan bunda dan ayah sudah melakukan berbagai cara, terus si kecil tetap aja menangis, apalagi kalau tangisannya makin keras, atau malah lebih pelan dari biasanya, atau malah nggak ada air matanya, terus dia juga nggak mau makan atau minum, kulitnya tampak pucat, kebiruan atau menguning, susah bernapas atau tampak bernapas lebih cepat, mengalami demam dengan suhu 38 derajat atau lebih, dan tangan kakinya terasa dingin, sebaiknya segera bawa dia ke dokter ya. Takutnya ada kondisi-kondisi lain yang mendasari tangisannya dan memerlukan penanganan segera dari dokter. Oke? Sekian dulu informasi dari saya kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like video ini dan bagikan kepada rekan bunda dan ayah yang membutuhkannya. Terus subscribe juga ke channel YouTube Halo Dokter biar selalu up to date sama informasi kesehatan terbaru. Kalau ada saran mengenai topik lain yang menarik untuk dibahas, tuliskan aja di kolom komentar di bawah ya. Oke deh, salam untuk semua keluarga di rumah dan hidup sehat bersama Halo Dokter. Sampai jumpa di video berikutnya.